Hello friends, welcome to IELTS a learning class with me Lily from Magenta Language Academy. In this fifth episode, we will talk about IELTS listening about multiple choice question. So multiple choice. In multiple choice questions, there will be a question followed by three possible answers, or the beginning of a sentence followed by three possible ways to complete the sentence. Ketika teman-teman memiliki pertanyaan seperti ini di IELTS listening test, the mission is teman-teman harus hanya memilih satu most possible answer yang paling suitable terhadap question papers dan juga recording. So, sometimes the alternatives ada dari A, B, sampai C, tetapi ada juga di some cases dia A sampai D. Bahkan juga ada sampai E. So, kapan sih sebenarnya dan di mana kita menemukan tipe jawaban seperti ini? Itu adalah selama durasi IELTS listening, ini biasanya ditemukan di section 1, section 2, section 3, bahkan juga di section 4. Tapi in most cases, pertanyaan seperti ini muncul kebanyakan di section 1, 2, dan juga 3. It's a little bit rare to find di section 4. Ada beberapa cases juga yang multiple choice-nya we have a longer list of possible answers that are provided, meaning that it's not only up to D, but also the options can be up to H, like the example below. Jadi tipe pertanyaan ini instructions-nya agak sedikit berbeda dengan pertanyaan sebelumnya, yang mana kita hanya harus boleh memilih satu jawaban aja yang paling suitable. Tetapi untuk tipe pertanyaan multiple choice dengan banyak alternatif opsi seperti ini adalah teman-teman harus memilih can be 2, can be 3, and also can be 4 yang paling suitable dengan pertanyaan yang diajukan. So for example here, the question says that what 3 items are you recommended to take with you to the spa? Jadi optionnya itu adalah dari A sampai H, di mana teman-teman mungkin pada saat mendengar recording dan juga pada saat melihat question paper seperti ini, kira-kira yang paling suitable yang telah disebutkan oleh speakers itu apa? Dan teman-teman harus menyebutkannya itu in either order. Jadi misalnya jawabannya itu adalah pertanyaan itu misalnya dari nomor 15 sampai nomor 17, itu tidak apa-apa teman-teman menjawabnya secara acak. Mungkin nomor 15 H duluan, atau nomor 16 C duluan, atau nomor 17 D duluan, atau sebaliknya. Jadi tidak berdasarkan based on order, because the marking is same as long as you got the correct letter. That's the rule for multiple choice seperti question seperti ini ya. So how do we tackle multiple choice task? Ada beberapa strategi yang bisa teman-teman implementasikan. Yang pertama adalah we need to be careful to read. Look at the instructions very careful. Karena instructions has a major role to lead you what the answer should be. Kedua adalah you need to identify the keyword. The keyword can be done by highlighting or underline beberapa kata yang menjadi additional or supporting statements yang akan memberitahu kita what is actually being asked from the questions. Yang ketiga adalah we need to be cautious to see the options. Dalam multiple choice, yaitu kita adalah alternative optionnya itu mungkin hampir 100% atau kurang dari 100%, let's say 80 or 70% itu nearly same. Jadi teman-teman harus mengecek sekali different options agar bisa memberitahukan kita difference dari meaningnya. Hati-hati juga dengan traps. Be patient and careful to choose the wrong trap. Karena ada beberapa hal yang telah disebutkan speaker. It can be sometimes in the first atau it can be first in the second statements yang mungkin saja itu salah. Dia memang speakernya menyebutkan, tapi it may not be the proper answers. Jadi tipsnya adalah you need to wait until the answers are given properly by the speaker. Identify paraphrase atau synonyms. Ini akan menjadi a crucial tool buat teman-teman memilih jawaban yang correct. Dan yang terakhir, ketika teman-teman sudah yakin dengan jawaban yang diambil adalah benar,
make sure you put a tick beside the correct answers. And if you are already sure, keep confirming by listening the recording. Ya. So that's all guys untuk materi kita hari ini. Thank you so much for watching. If you got feedbacks, just let us know in the number below. And I'm gonna see you in the next episode. Bye!